Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Faisal dari Codingers. Video kali ini kita akan melanjutkan proyek kita sebelumnya, yaitu tentang aplikasi sepak bola untuk menampilkan data dari footballdata.org. Di sesi kali ini kita akan membuat halaman detail seperti ini. Ya, di sini ada sebuah header, kemudian ada informasi tentang liga, matchday berapa, kemudian pertandingannya, ya, dan ada informasi-informasi detail yang disajikan oleh REST API. Kita akan tambahkan dulu di bagian ini, di bagian jadwal. Kemarin di jadwal itu kita hanya menampilkan jadwal yang terschedule saja, ya. Sedangkan kalau ada jadwal hari ini itu tidak. Jadi kali ini kita akan tambahkan bahwa yang ditampilkan di sini yang pertama adalah pertandingan hari ini, sehingga jika sudah ada hasil pada pertandingan hari ini maka akan ditampilkan hasilnya di sini. Akan tetapi jika hari ini tidak ada pertandingan maka akan menampilkan jadwal ke depannya. Baik, kita akan tambahkan di view model. Kita akan tambahkan sebuah metode baru di sini, yaitu untuk yang match. Di sini kalau kita lihat, ya, di dokumentasinya bahwa untuk melihat jadwal pertandingan atau hasil pertandingan saat ini adalah dengan menggunakan URL seperti ini, ya, football.org versi 2 kemudian /match. Nah, nanti tinggal ditambahkan filternya di sini kalau memang dibutuhkan sebuah filter, ya. Kita lihat di sini match v2 match, di sini ada kompetisinya, nanti kompetisinya berarti CL atau 2001, ya. Kemudian bisa tanggal juga bisa, ya, bisa juga kita filter berdasarkan tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian ada statusnya. Status ini kalau kita lihat itu statusnya, nanti kita lihat, ya, status itu ada schedule, live, in play, pause, finish, postpone, suspend, dan cancel, ya, macam-macam. Kita coba di sini, ya. Ini, ya, ini adalah URL yang untuk pertandingan hari ini, kira-kira ada jadwal apa tidak. Nah, di sini tidak ada. Nah, nanti kalau tidak ada jadwal maka dia kosong. Jadi kalau tidak ada pertandingan hari maka dia kosong. Nah, nanti kita cek di sini. Kalau ininya kosong, kalau matchnya kosong, maka tampilkan jadwal. Jadi di sini nanti ada dua request, ya. Pertama request yang ini, kemudian kalau ini kosong maka lakukan request yang lain agar halaman di depan tidak kosong. Baik, berarti kita tambahkan di sini, ya. Nah, ini kita rubah saja. Baik, ini kita rubah ke ini, saya ganti set schedule watch list, ya. Kemudian ini, nah, seperti ini. Nah, ini kemudian sebelumnya di API harus kita tambahkan dulu, ya. Di API di sini kita tambahkan dulu. Baik, berarti ini langsung /match seperti ini, ya. Kemudian tadi di sini /match, kemudian ada query string. Query stringnya adalah competitions. Nah, ada satu inputan. Ini berarti get match list seperti ini, ya. Metode get match list /match, kemudian ini kita ganti jadi query. Oh, ini, ya, ini kita hapus. Query-nya adalah match. Sini competition, ini kita ganti jadi competition ID. Oke. Jadi query-nya cuma satu tadi, ya, kode kompetisi, dan jangan lupa X tokennya harus dilewatkan juga di header. Oke, sudah selesai. Ini tinggal kita panggil saja di sini, ya, API client
kemudian get instance lagi, get API, dan get match list ya. Nah, ini kodenya adalah 2001. Kemudian lakukan request new callback ya. Nah, sini berarti if response dot is successful ya, maka if lagi response dot body count ya. Karena kalau kita lihat di sini, kalau misalkan kosong dia countnya 0 ya. Jadi ini kan get count ya. Nah, berarti get count kurang dari 1 atau sama dengan 0, maka set schedule match list ya. Else jika tidak, ini jika ada datanya, maka match list dot post value response dot body seperti ini. Oh, ini key-nya lupa ya, field config dot API token. Oke, kita lihat di adapter, kita tambahkan dulu ya di adapter di group info. Nah, group info di sini kita tambahkan match keberapa. Match itu ada di match day ya, di match day keberapa, info get match day berarti ya. Berarti di sini kita tambahkan, kita double dengan titik 2, kemudian sini match day ke berapa, sini match item dot get match day, string of ya, string value of. Nah, ya, ada informasi match ke berapa. Dan ini yang kita tampilkan adalah yang schedule. Kenapa? Karena yang pertandingan hari ini itu kosong ya. Ya, kalau kita lihat sini pertandingan hari ini itu kosong. Nah, sehingga dia menampilkan yang schedule. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat halaman detailnya ya, halaman detailnya. Jadi ketika item ini diklik, maka akan menampilkan halaman detailnya. Nah, untuk menambahkan event on click ada beberapa cara ya yang saya ketahui. Yang pertama dengan menambahkan interface on item click listener ya, seperti itu, atau langsung saja item di sini, view holdernya di sini langsung kita implement on click listener. Nah, itu kita tambahkan saja. Berarti di match adapter di sini itu kita tambahkan sebuah on click listener ya, di sini ya. Kita tambahkan di sini implements on click listener. Nah, seperti ini, kemudian baru di implements. Nah, nanti yang ditambahkan on click listener yang mana, item view ya. Berarti di sini item view dot set on click listener this ya. Kemudian baru di sini kita detect ya. Contohnya misalkan di sini kita tambahkan string ID lah ya, sama dengan get match item list, kemudian get pada adapter position, get adapter position. Jadi pada posisi adapter ya, pada item view nya, kemudian get home team, kemudian get name ya. Kemudian kita coba tampilkan toast.make text, ini mctag ya. Kemudian get tadi apa, ID ya. Kemudian ini source saja dan ini show ya. Kita coba tampilkan awal, kita ganti jadi string name ya. Ya,
Nah ini ya, ini Lazio sesuai yang kita klik ya, ya. Nah ini nanti baru tinggal kita tambahkan event untuk mengirim sebuah intent. Nah jadi kita buat sebuah new intent, kemudian kita kirimkan sebuah data melalui intent, yaitu ID dari item ini, kemudian baru nanti di activity detail, di halaman detail, melakukan request untuk mendapatkan detail dari pertandingan tadi. Nah, kalau kita lihat di dokumentasinya di sini, match details itu ada di sini ya. Ini ada dua match ID ya, matches ID. Contohnya misalkan di sini itu ada seperti ini, matches ID. Nah, seperti ini ya. Berarti di sini ada matches, kemudian ada number of matchnya, total goal, home team di sini menjadi sebuah objek ya. Kemudian away teamnya juga menjadi sebuah objek. Kemudian di sini ada matchnya ya, matchnya info tentang pertandingannya ya, dan sebagainya. Nanti yang menang siapa, full time-nya berapa skornya ya, dan sebagainya. Termasuk wasit-wasitnya di sini. Kemudian mainnya di stadion mana. Cuma sayangnya di sini adalah tidak ada gambar atau logo dari klubnya. Jadi seandainya ada logo klubnya itu bisa kita tampilkan di sini ya. Di bagian sini ada logo klub ya, kemudian di bawahnya ada tulisannya. Nah, jadinya kurang bagus sebenarnya. Cuma nggak apa-apa lah, kita pakai data yang seadanya. Yang penting teknik pengambilan datanya bisa kita pahami. Ya. Baik, berarti sekarang yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah API dulu, baru nanti kita buat pojonya ya. Oke, berarti kita tambahkan sebuah API ini matches, kemudian ID ya. Bisa kita copy dari yang ini tadi. Kemudian ini get match detail. Kemudian tadi matches ya, slash ya, ini slash ya, matches slash, kemudian ada ID ya. Ini ada ID nya adalah match ID ya, ID dari pertandingan tadi. Berarti ini path ya, kita ganti jadi path. Kemudian ini namanya terserah ya, karena path berarti terserah. Kemudian ini juga match ID, dan jangan lupa tokennya ya. Oke, yang berikutnya ini nanti kita ganti ya. Sekarang berarti kita buat pojonya, karena ini bukan matches lagi ya, ini bukan match lagi karena pojonya sudah strukturnya berbeda, datanya strukturnya berbeda. Berarti kita buat data lagi ya. Kita harus ini kita copy aja semua ya, Ctrl A Ctrl C, kemudian kita buat pojo baru di sini ya, di model generate page from JSON. Oke, nah ini kita rewrite aja karena kayaknya ini datanya lebih lengkap ya. Ada referee-nya untuk home teamnya, home team kan di sini ada home team, away team. Jadi kita coba lihat lah di scatter ini, berarti match details ini MD aja ya, match details ya. Jadi semua item yang ada di sini nanti jadinya match detail ya, semua objek yang ada di sini ya, biar nanti di sini tidak ada yang sama namanya, kita kasih objek suffixnya adalah MD. Oke, jadi match, misalkan ini home team match detail MD gitu ya.
Oke. Nah, ini dia. Ya, sudah ada di match detail mana? Oh, ini ya, match details MD. Oke, match detail. Kemudian Pojo sudah selesai. Berikutnya berarti tinggal di sini ya. Berarti tadi adalah namanya match details ya. Nah, match details. Kemudian sekarang kita buat activity baru. Ya, jadi di sini new activity empty. Ya, kita kasih nama details activity. Kita panjang aja biar lebih detail. Match detail activity. Ini bukan launcher. Oke, this. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan drawable-nya. Jadi drawable sudah saya siapkan di sini ya. Ini ya. Jadi ini bisa kalian siapkan dulu atau bisa diganti dengan gambar yang lain boleh ya. Nah, baru kita atur di sini ya. Nah, di sini. Baik. Yang pertama di sini berarti ada sebuah image view. Kita tarik sebuah image view ke sini. Kita pilih gambarnya adalah UCL ya. Oke. Ya. UCL cover. Kemudian baru di bawahnya adalah ini ya. Ini nanti kita tambahkan sebuah scroll ya. Siapa tahu nanti ketika rotasi layar biar datanya cukup, tidak hilang. Ini bisa di scroll. Nanti ada scroll view. Tambahkan sebuah kontainer, ada nested. Nah, ini aja kita pakai nested saja. Ya. Oke. Oke. Di sini tambahkan constraint layout. Ini match parent, ini wrap ya, wrap konten ya. Atau match parent juga boleh. Kemudian kita kasih ID detail item ya. Baik, berikutnya kita tambahkan sebuah text view di sini ya, di bagian tengah untuk menampilkan informasi ini ya. Baik, kita desain di sini. Sebelumnya di sini background ya, backgroundnya kita atur juga nanti. Baik, berarti ke background ini. Background di sini kita buat dia color primary ini ya. Berikutnya adalah sebuah teks. Berarti kita ke desain saja, kita tambahkan teks view di sini ya.
Baik, berikutnya kalau kita sudah mendesain seperti ini, yang berikutnya adalah membuat view model ya. Kita buat untuk detailnya new view model ya, class match details view model ini ya, extends view model. Kemudian kita buat match ID sebagai parameternya nanti, dan jangan lupa leave datanya. Kita boleh data dari match details ini ya, match detail MD ini ya. Kemudian match details, kemudian kita buat sebuah konstruktor, insert konstruktor dari match ID. Nah, jadi ID dari pertandingan tersebut atau jadwal tersebut akan kita lewatkan di konstruktornya view model nanti. Jadi ketika ini diklik ya, ID tadi itu kita lewatkan ke konstruktornya view model. Nah, nanti di konstruktor kalau ID-nya sudah di set ya, ID ini sudah di set, kemudian baru dimasukkan ke dalam sebuah getter setter ya. Insert getter and setter yang ini saja ya. Oke, ini get match detail, if match detail sama dengan 0 maka match detail sama dengan new mutable leave data, kemudian set match details ya. Dan ini tidak perlu seperti ini. Oke. Set match details, di set match details itu baru kita lakukan sebuah request untuk memanggil API ini ya, API client get instance get API baru metodenya get match details ya. Inputnya tadi adalah match ID, berarti menggunakan this match ID. Kemudian headernya jangan lupa build config ya, API token, kemudian enquete, kemudian baru di sini new callback ya, seperti ini. Oke. Nah, di sini if response is successful maka diisi. Nah ya, ini bukan ini ya, match details post value. Oke, kemudian kalau ada diisi dengan respons ya, body. Oke, kemudian jika ada error log d get message. Kita buatnya oke, sudah. Nah, berikutnya adalah karena kita akan melewatkan sebuah parameter di dalam konstruktornya view model. Nah, jadi kita membutuhkan sebuah view model provider factory ya, untuk melewatkan parameter match ID ini. Oke, sebelum kita perbaiki dulu yang ini, di sini match ID-nya kita diminta untuk menggunakan string ya, sedangkan di sini kita menggunakan integer. Berarti di API-nya ini menggunakan integer. Nah, ini integer. Oke. Udah. Ya, cocok. Sekarang kita buat view model factory. Java class view match details view model factory ya, extends view model
provider dot factory. Oke, kemudian I'll enter to implements ya. Implement ya. Implement methods. Oke, on create. Oke, seperti ini. Nah, disinilah nanti kita lewatkan parameter tersebut, parameter ID dari match ID-nya. Kita tambahkan integer match ID ya. Integer match ID-nya sama dengan 0 aja dulu lah ya. Kemudian kita buat konstruktornya, insert konstruktor match ID. Oke. Baru nanti di sini return ini ya, return T sebagai T ya, new match detail view model ya. Dari apa? Dari this dot match ID. Nah, ini ya, ini warning tidak perlu di inilah ya, nggak masalah. Jadi nanti ketika kita memanggil new view model provider, ini kita panggil ya, kita panggil faktorinya, kemudian kita lewatkan parameternya. Karena di view model kita tidak bisa langsung membuat new view model, tapi menggunakan new view model provider. Nah, sehingga kita lewatkan di sini nanti. Oke. Nah, sekarang kita ke detail activity ya. Ke detail activity kita buat di sini sebagai key-nya nanti ya, sebagai key-nya public static final string match ID. Ini sebagai key untuk mengirim data intent ya, match ID. Kemudian baru text view yang ada di sini ya, semua variabel ini kita inisialisasi ya. Inisialisasi ada home team, away team, score dan macam-macam ya. Kita lakukan di sini ya. Kemudian kita juga tambahkan progress bar, ini lupa tadi. Progress bar. Oke. Jadi di sini kita tambahkan sebuah progress bar ya. Di sini ya. Di bagian bawah sendiri kita tambahkan sebuah progress bar di sini. Oke. Sekarang di adapter ya, kita ke adapter. Nah, di sini kita perbaiki ya. Di sini baru kita buat ini ya. Ini saya ganti jadi ID. Kemudian get adapter. Kemudian di sini jadi get ID ya. Oke. Ini integer ya. Oke. Kemudian baru intent detail sama dengan new intent. Intentnya dari apa? Dari konteksnya, dari konteks ini ya. Match detail activity dot class. Oke. Kemudian baru kita tambahkan sebuah data detail dot put extra ya. Dari match detail activity itu dot match ID ya, key-nya adalah itu, kemudian yang kita lewatkan adalah ID. Kemudian baru mctx di sini ya, dot start activity detail. Oke. Nah, di sini baru kita tangkap ya. Kita tangkap. Sekarang ini inisialisasi dulu ya. Mulai dari home, TV home.
home team. Kita pakai cara yang kemarin ya. Sekarang ke TV Score, Ctrl C, ini ALJ ya. Kemudian yang ini juga kita copy, LTJ. Final integer match ID sama dengan get intent, kemudian get integer extra ya. Dari intinya match ID defaultnya 0 ya, jadi kalau tidak ada biar defaultnya 0. Kemudian baru karena ini untuk menampilkan tanggal juga ya, berarti kita pakai date converter lagi ya. Date converter lagi berarti kita buat final date converter this ya, sama dengan new date converter. Nah, baru di sini match details view model NVM sama dengan new view model provider, view model provider ya. Kemudian dari list, kemudian dari, nah di sini yang bedanya ya. Di sini bedanya adalah harus menggunakan new view model factory tadi ya. Oke, saya buat sini new match detail factory ya. Nah, baru inputannya tadi adalah match ID ya, ini ya. Baru di sini get ya, getnya match detail view model dot class. Jadi bedanya tuh di sini ya. Kalau yang sebelumnya itu tidak ada parameter inputan, sehingga cukup this saja ya. Oke, nvm dot get match detail ya, get match detail, kemudian observe di sini this, kemudian new observer seperti ini. Nah, jika ada data maka tampilkan. Oke. Kita mulai dari home dulu ya, home team, away team, semuanya kita tampilkan datanya. If home team dot set text adalah match detail ya, match detail md dot get match ya, get match. Oke. Kemudian home team, get home team, kemudian ada get name ya, benar ya. Tahu dia ini away, kemudian ini ganti jadi get away team. Oke. Berikutnya skor ya. Nah, skor ini gabungan ya, skor ini gabungan. TV score itu adalah gabungan dari get match get score ya, tapi harus string dulu ya, string value. Get score. Oke. Kemudian get home team, get full time, dan get home team ya, karena yang kita pakai yang home team yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri adalah itu ya. Ini penutup, kita gabung dengan titik 2 tadi ya. Kemudian kita gabung lagi dengan yang kedua, string that value of message style lagi, kemudian get match ya, kemudian get score, kemudian get full time, dan get away team. Oke, udah. Ini warning saja karena diminta untuk, sebenarnya kita diminta untuk menggunakan string source ya.
nggak masalah. Nah, untuk contoh nggak masalah, kita gini aja lah. Kemudian baru di sini TV score dot set text dengan score ya. Nah, khusus untuk head to head, informasi tentang head to head ini kadang ada yang kosong ya, kadang ada yang nul. Misalkan ada dua tim yang belum pernah bertemu, maka dia pasti nul di sini. Tidak ada ini, sehingga harus kita deteksi di sini ya. If match details md dot get head to head tidak sama dengan nul ya. Seperti ini. Nah, berarti TV home win ya. Oke, baru oh ya progress bar ya, progressnya belum. Progress bar dari sini, progress bar sama dengan find view by id ya, id dot progress bar. Kemudian progress bar dan set visibility view dot visible. Nah, ketika datanya ada maka count di sini progress bar dot set visibility count. Oke. Oke, kita coba. Oke, kita lihat ini. Oh, ada error ya. Kita lihat errornya. Ternyata errornya ini ya. Home win-nya belum ya. Ini kan mengarah ke home win. Ternyata home win belum kita inisialisasi di sini. Nah, ini ya, seperti ini seharusnya. Oke, kita cek lagi. Nah, ini deh ya. Oke, tinggal kita tambahkan di sini ya. Kita tambahkan di sini ini ya, back button ya. Oke. Oke, cukup. Kita tambahkan back button di sini. If get support action bar ya, tidak sama dengan nol, maka get support action bar set display home as up enable ya, ini true. Kemudian kita buat titelnya get support action bar dot set title match details. Oke. Kemudian kita buat di sini untuk eventnya ya, on support navigate up ya, on support navigate up. Nah, di sini kita buat finish. Nah, cuma ya setahu saya metode ini tidak selalu dieksekusi kalau kita sudah menggunakan sebuah menu di dalam activity. Jadi kalau misalkan kita tambahkan sebuah menu di bagian atas sini ya, maka kita bisa menggunakan metode yang lain di sini ya. Sekarang ketika kita menjalankan match detail, halaman detail, itu yang ditampilkan adalah animasi ya, ada sedikit animasi di sini. Nah, seperti ini. Nah
ya, biar lebih cantik sedikit lah ya. Jadi ketika tambahkan detail, ini ada animasi di sini ya. Untuk menambahkan animasi, kita tambahkan sebuah folder resource animasi ya. Kita cari anime ya, anime seperti ini, kemudian oke saja, dan baru di sini kita tambahkan sebuah resource file. Kita kasih nama misalkan scale, skala ya. Jadi yang kita animasi di sini adalah skalanya dari kecil ke besar. Ini ada scale ya, ini ada translate, scale, alpha, rotate, kita pakai scale. Kemudian from ya, from x scale ya, dari koordinat x nya itu kita mulai dari 0, kemudian from y scale nya kita mulai dari 0 juga. Berikutnya pivot ya. Pivot ini mulai dari posisi tengah ya. Kita mulai dari posisi tengah ya. Tengah berarti 50%. Jadi mulai munculnya dari posisi mana dia gitu ya. Pivot y nya juga sama 50%, berarti di tengah. Kemudian to x scale nya sampai 1 ya. Ini 1 ini maksudnya 100% ya. 0 berarti 0%. Kemudian to y scale nya juga sama 100%. 1 0. Kemudian durasinya kita buat durasinya adalah 350 milisekund. Oke. Oke, sudah. Kemudian kita buat lagi satu lagi animasi, anim resource file. Yang kedua adalah slide up. Di sini kita menggunakan translate ya. Yang ini durasinya kita buat 700 biar lebih kelihatan ya. From y 100 ke to y deltanya ke 0. Nah, karena kan dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas, dari sisi y ke atas. Jadi kita tarik slide up. Oke, sudah. Sekarang kita tambahkan di sini di match the style itu kita definisikan covernya, image view di sini ya, atau langsung saja di sini boleh ya. Image view UCL cover, find view by id r.id.ucl cover, kemudian ucl cover set animation. Nah, kemudian animation detail load animation, konteksnya adalah this, kemudian id-nya tadi nama animnya anim, not anim dot scale, skala ya. Kita coba lihat dulu ya. Kalau kita lihat gambarnya bergerak dari tengah sampai melebar ya. Nah itu dia ya. Oke, sekarang kita ke yang ini. Nah bagian ini, bagian detailnya ini, itu tadi kita masukkan ke dalam sebuah constraint layout. Nah constraint layoutnya sudah kita kasih nama tadi, yaitu match details layout ya. Nah detail ini nanti akan bergeser dari bawah ke atas, slide up ya. Jadi ini dari tengah melebar, sedangkan detailnya nanti dari bawah ke atas. Kita definisikan dulu item yang akan kita buat animasinya ya. Constraint layout, karena tadi constraint layout ya, detail layout sama dengan
Kemudian baru dengan cara yang sama adalah detail layout, set animation util dot set animation load animation ini this, kemudian dot anim dot slide up. Oke, kita lihat lagi. Nah, itu ya, hasilnya akan lebih cantik lagi ya. Jadi geser dari bawah ke atas. Oke. Oke, bagus. Oke, cukup untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan kirim di kolom komentar. Like jika suka dan dislike jika tidak suka. Semoga bermanfaat dan tunggu di video selanjutnya. Terima kasih.